wabarakatuh. Saya Handayani, Kepala SMP Negeri 2 Sumbung, Kabupaten Magelang. Kesempatan ini saya menggunakan sebuah plastik baik yang saya beri judul Kompas Plastik itu Cantik Sekolah. SMP Negeri 2 Sumbung itu luar biasa dan istimewa karena terletak di lereng Gunung Merapi dan di depannya itu adalah jalur utama truk-truk pengangkut pasir dari Gunung Merapi. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi jalannya, rusak, berlubang, berdebu, dan ini akan memberikan efek yang tidak baik, yaitu sering terjadinya kecelakaan, kesehatan, dan juga jarak tempuh yang ditempuh oleh saya itu lebih lama. Samping itu kondisi prasarana juga sangat memprihatinkan. Lahan di depan sekolah saja itu adalah lahan khas Desa Sudimoro yang kita tidak bisa memanfaatkannya. Kondisinya sangat kumuh, hanya ditumbuhi oleh rerumputan. Kemudian prasarana yang lainnya juga belum memadai. Misalnya kita belum punya perpustakaan, kemudian aula, lapangan basket yang tidak memenuhi standar. Gitu juga dengan talut yang ada di belakang sekolah, karena sekolah ini yang belakang itu berada di atas sungai yang arusnya sangat deras sehingga sangat menggerus pondasi dari talut itu sehingga terancam ambrol untuk bangunan yang ada di atasnya ini. Yang pertama adalah sumber daya manusianya yang ada di SMP Negeri 2 Sumbung ini. Mereka itu nyaman, berada di zona nyaman. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah partisipasi masyarakat atau kepedulian masyarakat yang masih rendah. Yang pertama itu kita memikirkan dulu dengan lahan yang ada di depan sekolah. Jadi kita melakukan koordinasi dengan pihak desa, kemudian kita bernegosiasi untuk mendapatkan hak pakai sehingga lahan yang di depan sekolah itu bisa kita manfaatkan untuk kemajuan pendidikan dan juga tertata rapi. Kemudian kita juga mengadakan rapat-rapat yang melibatkan waka, jadi kita mengadakan rapat kecil dulu dengan Wakasarpras dan juga waka-waka yang lainnya untuk menentukan prioritas pengembangan prasarana yang ada di SMP Negeri 2 Sumbung ini. Nah, setelah di rapat kecil ini mendapatkan hasil prasarana yang diprioritaskan, maka hasil ini kita bawa ke rapat dengan komite, di mana kita juga harus mendapatkan persetujuan dari komite. Nah, setelah komite setuju, maka rapat yang lebih besar lagi yaitu kita mengundang orang tua atau paguyuban orang tua murid, di mana dalam rapat ini kita mensosialisasikan program-program terutama pengembangan prasarana di SMP Negeri 2 Sumbung. Kemudian kita juga membuat proposal. Jadi proposal ini kita maksudkan untuk mendapatkan dana tambahan dari berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, pelaku dunia usaha, kemudian mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan SMP Negeri 2 Sumbung. Nah, setelah kita rapat kemudian membuat proposal, maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan. Untuk pelaksanaan kita prioritas dulu di lahan di depan sekolah, kita ratakan dan alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari masyarakat, di mana dalam meratakan tanah ini karena kondisinya kan tidak rata, maka kita ratakan dulu supaya bisa mempermudah untuk pengelolaan, yaitu dengan bego mini. Setelah rata itu kita bangun pagar pengaman, kemudian juga lahan parkir yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua dan juga masyarakat pada umumnya. Setelah itu kita juga membangun talut yang ada di belakang sekolah supaya talutnya itu semakin kuat dan tidak membahayakan bangunan yang ada di atasnya, yaitu ruang kelas. Nah, kemudian setelah itu kita juga membangun gazebo, kemudian pengecatan lapangan basket, dan juga pembangunan dak untuk perpustakaan. Karena perpustakaan ini harus dibangun di lantai 2, maka sekolah harus menyediakan dak terlebih dahulu. Setelah perpustakaan selesai, ada masalah ini, yaitu di bawah daknya itu terbengkelai, lusuh, kotor. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan untuk pembangunan
aula. Pertama, kita alhamdulillah mendapatkan status yang jelas terhadap lahan yang ada di depan sekolah, yaitu dengan adanya MOU dari pihak sekolah dengan pihak pemerintahan Desa Sudimoro, di mana dalam MOU itu pihak sekolah diberikan wewenang untuk mengolah tanah tersebut sebatas untuk kemajuan pendidikan di Desa Sudimoro. Kita juga membangun lahan parkir walaupun baru sebagian, dan juga pagar pengaman. Nah, hasil yang berikutnya adalah talutnya itu sudah kita perbaiki dan bisa berhasil membangun talut sepanjang 30 meter. Kemudian kita berhasil membangun gazebo, lapangan basket juga sudah berhasil kita cat. Pembangunan yang 3-in-1 yang sekaligus kita lakukan adalah pembangunan dak, kemudian perpustakaan, walaupun perpustakaan ini adalah bantuan dari pemerintah, dan juga aula. Hasil pengembangan dari prasarana di SMP Negeri 2 Serumbung ini tentunya memberikan dampak yang luar biasa. Yang pertama, dampak internal tentunya, di mana wajah SMP Negeri 2 Serumbung ini sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Misalnya yang di depan itu tidak lagi kumuh, tetapi lebih cantik karena ada lahan parkirnya, ada pagarnya. Kemudian dampak internal lainnya yaitu semakin meningkatnya prasarana di SMP Negeri 2 Serumbung tentunya. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak eksternal, di mana dampak eksternal ini terlihat dari semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan pada saat PPDB yang dulu-dulu itu tidak pernah tercapai kuotanya, maka setelah pengembangan prasarana ini kuotanya semakin tercapai, yaitu 160 siswa. Nah, strategi OPLAS yang saya terapkan ini ternyata sangat efektif dan memberikan hasil yang luar biasa terhadap peningkatan prasarana di SMP Negeri 2 Serumbung ini. Nah, demikian hasil praktik baik saya di SMP Negeri 2 Serumbung. Semoga memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, saya Andayani dari SMP Negeri 2 Serumbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kalimat untuk Bunda. Bunda itu keren, Bunda itu berani, sama Bunda itu kalau udah mau itu pasti harus dilaksanakan. Makanya semua yang ada di sini berkat keberaniannya Bunda, kemauannya Bunda yang kekeh itu. Terima kasih. Saya orang tua dari siswa bernama Aurelia Putri Nabila kelas 8B. Sebagai orang tua, saya benar-benar merasakan perubahan besar di sekolah anak saya sejak dipimpin oleh beliau Bunda Yani. Kini lingkungan sekolah tampak lebih bersih, hijau, dan tertata rapi. Ruang kelasnya nyaman, halaman terasa hidup karena lapangan yang cukup luas sebagai pendukung pembelajaran khususnya olahraga, dan setiap sudut sekolahan memancarkan semangat baru. Selain itu, gedung-gedung baru juga tersedia sebagai gedung perpustakaan baru, aula yang cukup luas dan nyaman untuk kegiatan pertemuan orang tua wali. Sehingga kami sebagai orang tua pun merasa puas dan bangga dengan sekolahan ini. Terima kasih Bunda Yani sudah membuat perubahan yang besar untuk SMP Negeri 2 Serumbung. Hai Azam, gimana pendapatmu tentang Bunda Yani? 2 kata untuk Bunda Yani. 1, jarang. 2, kesini. Digabungkan jarang kesini. Tapi sekalinya kesini, dia bisa membangun perpustakaan yang megah.